Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Farmasi 18C yang beranggotakan Elisa Erlina, Dinda Putri Faristi, Indah Kusumastuti, Safira Nur Maharani, dan Muhammad Rifki Ardian. Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana pembangunan apotek kami, yaitu adalah Uri Pharma. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu adalah nama apotek. Apotek yang akan kami rancang bernama Uri Pharma. Uri Pharma ini juga mempunyai visi dan misi. Misi kami antara lain adalah melakukan pelayanan kesehatan yang terpadu, lalu menyediakan dan juga menyalurkan perbekalan farmasi yang berkualitas dengan harga terjangkau, dan menyediakan pelayanan informasi dan juga konseling dalam rangka memaksimalkan terapi pengobatan kepada masyarakat. Uri Pharma juga mempunyai visi. Visi kami yaitu adalah menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dengan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Kami sangat berharap dapat menjadi pilihan masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dengan selalu mengutamakan kesehatan dan kenyamanan bagi pasien dengan harga yang cukup terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah strategi. Untuk mewujudkan visi kami, tentu kami juga mempunyai beberapa strategi yang akan digunakan dan juga diterapkan nantinya. Untuk strategi yang pertama yaitu adalah memberikan pelayanan yang ramah dan berkesan. Kami berharap pasien akan merasa nyaman serta memberikan kesan positif. Strategi yang selanjutnya yaitu adalah memberikan pelayanan home care dan juga layanan delivery order. Kami berharap bisa selangkah lebih dekat dengan pasien serta memudahkan pasien dalam melakukan pengobatan tanpa harus berkunjung ke apotek. Selanjutnya yaitu adalah memberikan pilihan terapi obat dengan harga yang rasional. Kami ingin bahwa apotek kami bisa terjangkau bagi seluruh kalangan dan seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga dengan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya yaitu adalah menjamin bahwa seluruh pelayanan yang diberikan secara tepat dan aman bagi pasien. Kami berharap dapat memberikan pelayanan profesional bagi seluruh pasien yang datang. Selanjutnya, memberikan pelayanan informasi obat dan konseling yang akurat, seperti menjelaskan bagaimana aturan pakai dalam meminum obat, fungsi dari obat tersebut, jadi agar pasien tidak melakukan kesalahan dalam meminum obat nantinya, serta melakukan pelayanan swamedikasi. Baiklah, kita masuk dengan pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah studi kelayakan. Studi kelayakan yang pertama yaitu adalah lokasi. Apotek Uri Pharma ini mempunyai letak lokasi yang cukup strategis, yaitu berada di Jalan Raya Ronggowaluyo yang bertepatan dengan jalan alternatif menuju Kota Karawang. Selanjutnya, lokasi ini juga berada di wilayah yang padat penduduk, sehingga peluang mendapatkan konsumen pun semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya, kurangnya jumlah pesaing di lokasi tersebut. Lalu studi kelayakan yang kedua. Studi kelayakan yang kedua ini adalah produk. Produk yang kami tawarkan pun memenuhi persyaratan dari pemerintah, meliputi macam-macam obat paten dan juga macam-macam obat generik, serta kami pun menyediakan macam-macam alat kesehatan. Lalu studi kelayakan yang ketiga. Studi kelayakan yang ketiga yaitu adalah harga. Kami mempunyai konsep mengedepankan pelayanan pasien serta mengutamakan kepuasan pasien. Kami berharap dapat memberikan pelayanan yang terbaik yang semaksimal mungkin dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, pembahasan yang selanjutnya kita masuk ke bagian sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu adalah sarana dan prasarana bangunan. Terdiri dari ruang tunggu pasien, ruang pelayanan, ruang peracikan, ruang konsultasi. Kami juga memiliki gudang obat, toilet, dan juga mes untuk pegawai. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah peralatan dan juga perlengkapan. Peralatan yang kami miliki antara lain, yang pertama adalah alat racik dan juga alat pelayanan kefarmasian lainnya. Yang pertama adalah timbangan analitik, timbangan miligram dan juga timbangan gram. Kami juga memiliki mortar dan juga stemper, pot salep, batang pengaduk, gelas ukur, serta alat pelayanan kefarmasian lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah alat kemas. Kami juga memiliki alat kemas seperti plastik clip,
plastik, dan juga etiket. Selanjutnya ada alat administrasi seperti surat pemesanan obat, nota penjualan, buku pembelian, buku resep, kwitansi, dan juga nota. Perlengkapan. Kami juga memiliki etalase, rak, kami juga memiliki lemari khusus obat psikotropika, dan juga alat penunjang lain seperti lemari es, AC, TV, komputer, kursi tunggu untuk pasien. Kami juga menyediakan wifi gratis untuk semua pasien yang datang. Selanjutnya yaitu adalah SDM atau sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia di Apotek Uri Farma kurang lebih berjumlah 5 orang dengan mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama, apoteker penanggung jawab berjumlah 1 orang, apoteker pendamping berjumlah 1 orang, asisten apoteker berjumlah 2 orang, dan tenaga administrasi yang berjumlah 1 orang. Selanjutnya ada analisa keuangan. Yang pertama ada aspek modal. Modal ini berasal dari PSA atau pemilik saran apotek dengan besar 190 juta. Dengan rincian biayanya, yang pertama ada biaya inventaris apotek 80 juta, biaya perizinan 7 juta, biaya transportasi 27 juta, biaya pengadaan awal obat dan alat kesehatan 6 juta, biaya kontrak bangunan 20 juta, cadangan modal 50 juta, sehingga total modal yang diperoleh dari PSA yaitu 190 juta. Di sini ada rancangan anggaran biaya pendapatan dan pembelanjaan tahun pertama. Yang pertama ada biaya rutin per bulan tahun pertama dengan rincian untuk 1 orang apoteker penanggung jawab apotek 2.500.000, untuk 1 orang apoteker pendamping 2 juta, untuk 2 orang asisten apoteker 3 juta, untuk 1 orang akuntan atau administrasi 1.700.000, sehingga total biaya rutin per bulan tahun pertama yaitu 9.200.000. Kemudian di sini juga ada biaya lain-lain yang meliputi biaya pemeliharaan gedung dan peralatan yaitu sebesar 700.000, sehingga dapat ditotal biaya rutin per bulannya yaitu 9.900.000. Selanjutnya ada total biaya rutin per tahun dengan rincian biaya rutin bulanan sebesar 118.800.000. Yang kedua ada uang transport yaitu 3.500.000. Yang ketiga ada THR yaitu sebesar 9.200.000. Yang keempat ada sewa gedung yaitu 20 juta. Sehingga total biaya rutin per tahunnya yaitu 151.500.000 rupiah. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan tahun pertama. Pada tahun pertama ini diproyeksikan resep yang masuk adalah 30 lembar per harinya dengan perkiraan harga rata-rata 30.000 per lembar resepnya. Yang pertama ada penjualan obat resep tahun pertama dengan memperoleh keuntungan 30%. Di sini dapat dikalkulasikan pada 26 hari kerja dikalikan dengan 30 lembar resep per harinya dikalikan dengan 30.000 yaitu harga rata-rata per lembar resepnya dikalikan dengan 12 bulan sehingga didapatkan penjualan obat resep tahun pertama yaitu 280.800.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah penjualan obat bebas dengan memperoleh keuntungan 10%. Dapat dikalkulasikan pada 26 hari kerja dikalikan dengan 12 bulan dikalikan dengan estimasi pendapatan per harinya yaitu 750.000 sehingga didapatkan penjualan obat bebas yaitu 234 juta rupiah. Kemudian yang ketiga adalah penjualan obat wajib apotek dengan memperoleh keuntungan 25%. Pada 26 hari kerja, dikalikan 12 bulan, dikalikan dengan estimasi pendapatan per harinya yaitu 1.200.000. Sehingga penjualan obat wajib apotek ini pada 1 tahun yaitu 312 juta rupiah. Sehingga dapat ditotal untuk pendapatan pada 1 tahun yaitu 826.800.000 rupiah. Selanjutnya ada pengeluaran rutin tahun pertama pada pembelian obat resep yaitu adalah 70% dari jumlah pendapatan
penjualan obat resep, sehingga didapatkan Rp196.560.000. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pembelian obat bebas, yaitu sebesar 90%, dikalikan dengan jumlah pendapatan penjualan obat bebas, sehingga didapatkan Rp210.600.000. Kemudian yang ketiga ada pengeluaran pembelian obat wajib apotek, yaitu sebesar 75% dari jumlah pendapatan penjualan obat wajib apotek, sehingga didapatkan Rp234 juta. Di sini juga ada biaya rutin tahun pertama, yaitu sebesar Rp151.500.000, sehingga total pengeluaran rutin tahun pertama yaitu Rp792.660.000. Selanjutnya ada pengeluaran laba rugi tahun pertama dengan pemasukan awal tahun pertama yaitu Rp826.800.000, dengan pengeluarannya yaitu Rp792.660.000, sehingga didapatkan laba kotornya yaitu Rp34.140.000. Di sini juga terdapat pajak pendapatan sebesar 15%, yaitu Rp5.121.000, sehingga didapatkan laba bersih sebesar Rp29.019.000. Kemudian di sini ada perhitungan batas laba rugi tahun pertama. Yang pertama di sini ada payback period. Ini merupakan periode di mana modal awal bakal balik kepada investor. Di sini modal awal investor yaitu Rp190 juta dengan pengeluaran laba rugi per tahunnya yaitu Rp29.019.000. Sehingga untuk mendapatkan atau memperoleh modal awal kembali dengan periode kisaran 6,6 tahun. Kemudian di sini ada ROI atau Return on Investment, yaitu keuntungan yang didapatkan oleh si investor. Di sini kisaran 15,27%. Kemudian ada BEP atau Break Even Point, yang merupakan titik di mana pendapatan dan pengeluaran itu harus seimbang. Di sini Rp673.333.300 per tahunnya. Dengan persentase BEP-nya 81,61%. Lalu ada kapasitas. Kapasitas ini merupakan di mana kita harus mendapatkan berapa banyak keuntungan sehingga kita dapat memenuhi persentase BEP-nya. Di sini 81,61% dikalikan dengan 30 lembar resep per harinya dikalikan dengan 26 hari kerja dikalikan dengan 12 bulan. Sehingga didapatkan 7.640 lembar resep per tahunnya. Dapat disimpulkan dari hasil studi kelayakan menunjukkan bahwa Apotek Urifarma yang terletak di Jalan Ronggo Waluyo Karawang, Jawa Barat memiliki prospek yang cukup bagus baik dari segi pelayanan maupun usaha. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai rencana pembuatan apotek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.